Hai guys, selamat datang di podcast kita. Kenalin, nama gue Riksa Dan gue Dewi. Nah, di sini kita akan membahas seputar bullying. Di sini kita tidak sendirian loh, kita kedatangan tamu spesial dari teman kita. Mari kita sambut teman spesial kita. Silakan. Hai. Silakan duduk. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kabar kalian berdua gimana nih? Kan kita udah lama nih nggak ketemu. Alhamdulillah kabar kita baik sih. Oh iya, kan ini kan belum perkenalkan dengan teman-teman kita nih. Lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Iya dong. Oke, ayo. Hai guys, perkenalkan nama gue Yuwanda Rizky Rahma, biasa dipanggil Wanda. Hai guys, aku juga Safira, biasa dipanggil Jingga. Oke, kita mulai diskusi kita hari ini ya. Tapi yang akan kita diskusikan nih tentang bullying. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa itu? Ketika mendengar kata bullying? Yang ada di pikiran aku kalau aku dengar kata bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja, baik dilakukan secara verbal maupun fisik. Kalau menurut Jingga? Ya gue setuju sih sama pendapat Wanda. Soalnya bullying itu termasuk perbuatan yang gak baik lah, yang dapat merusak mental korban. Oh iya, di antara kalian ada yang pernah jadi pelaku atau korban dari bullying itu? Ya jujur, gue pernah sih jadi pelaku bullying. Tapi itu dulu sebelum tahu kalau bullying itu gak ada manfaatnya. Bahkan bullying itu cuma ngerugiin orang lain aja. Iya. Tapi perlu diingat itu dulu ya, sekarang udah enggak dong. Paling juga dimasuk. Kalau gue sih jujur pernah jadi korban bullying sih, tapi cuma secara verbal aja gitu, cuma kayak disindir sama kakak kelas, sama teman sebaya. Tapi ya gue biarin aja, buat apa sih diladenin. Lo kan tadi bilang kan katanya pernah bully orang. Apa jangan Allah yang bully gue, yang pernah sindir gue, ya kan? Gak pernah lah, orang gue kenal lo. Aku loh. Gue baru kenal kemarin, waktu masuk SMA itu. Iya juga sih. Tapi sekarang masih suka dibully nggak? Enggak sih, kan orangnya udah lulus. Kalau boleh tahu nih, Nda, lo tuh dibully secara apa? Yang sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, gue dibully secara verbal gitu, cuma disindir aja, nggak sampai bawa-bawa fisik kok. Menurut lo, pelaku itu membuli lo gara-gara apa gitu faktornya? Kalau menurut gue sih ya, orang yang ngelakuin pembulian itu tuh biasanya orang yang merasa dirinya tuh kayak keren, kece, sok paling iye, banyak bikinannya gitu. Atau bisa juga karena iri tapi nggak bisa nyanyiin gitu loh. Bisa aja kamu itu ya. Kan kebanyakan sekarang gitu kan, jadi nggak bisa Kalau nyanyiin. iya, kalau Jingga gimana? Selain faktor yang disebutin Wanda, mungkin juga bisa disebabin oleh faktor keluarga yang kayak pola asuhnya kurang gitu. Iya. Pergaulan yang terlalu bebas. Iya. Bagus-bagus sih pendapat kalian ya, approve sama pendapat kalian. Oh iya, next ya kita. Oke. Dari dampak yang didapatkan dari pembulian itu apa sih kalau boleh tahu menurut kalian? Kan tadi Wanda ya, kan katanya dibully. Nah, dampak yang lo terima gimana? Kalau secara pribadi sih, gue nggak ngerasain dampaknya. Mungkin kayak ngerasa kesel aja, tapi nggak sampai gue pikirin yang sampai bikin mental gue tuh down gitu loh. Karena mereka yang bully gue tuh nggak berkontribusi di hidup gue, jadi buat apa dipikirin? Kalau Jingga kan dulu pernah membuli. Nah, korban yang didapatin dari korban yang lo bully itu gimana? Dulu korban yang pernah gue bully ya nggak sampai mentalnya down, cuman kalau orangnya ketemu gue itu dianya menghindar aja. Takut lo bully ya? Ya enggak kan, itu dulu, sekarang kan udah enggak. Oke. Nggak salah. Kalian berdua nggak pernah berubah ya dari dulu soal lucu kalau ketemu? Oh iya dong sih. Dibaper.
kalian pernah dengar cerita atau nonton berita gitu tentang kasus pembulian? Gue pernah. Gimana tuh ini? Kalau gue lihatnya sih di TikTok itu loh, ada suatu ini ya kayak siswa dia tuh normal, tapi karena dibully sama teman-temannya, dia itu sampai pindah sekolah ke sekolah SLB gitu loh, khusus anak-anak. Padahal dia tuh sehat loh, Parah sih. sebenarnya kekurangan dia. Ya itu aja sih yang pernah gue lihat di internet. Cinta gimana? Kalau aku pernah lihat di FYP TikTok, kasusnya belum lama sih, ada siswa SMP yang itu membakar sekolahnya sendiri. Wah, sampai segitunya. Iya, karena Frustasi mungkin ya. ya nggak tahu, kayaknya iya sih, karena dia selalu dibeda-bedain sama murid lainnya oleh gurunya sendiri. Bahkan itu nggak cuma satu guru, hampir semua guru. Parah. Ditutup aja nggak sih sekolahnya? Harusnya sih. Gue juga tahu sih kasus itu. Kalau nggak salah itu muridnya kerakit bom sendiri nggak sih? Kayaknya iya. Kalau dibilang salah sih nggak salah, tapi kalau dibilang benar juga nggak benar. Tapi kan pelaku juga punya alasan tersendiri buat Iya. melakukan itu. Iya sih. Kita nggak boleh ngejudge si pelaku. Oke. Dampak pembulian semengerikan itu ya. Nah, baik, kita akan akhiri podcast kita hari ini. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah datang untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada kita semua bahwa pembulian itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, janganlah kalian melakukan pembulian apabila kalian sendiri tidak ingin dibully. Dan janganlah sekali-kali kalian terjerumus dalam pergaulan bebas. Motivasi yang dapat kita berikan untuk kalian bahagia dan sukses milik siapapun, termasuk kamu para korban bullying. Memang tidak mudah melupakan pengalaman pahit dari bullying, tapi mau sampai kapan kamu terus terpuruk? Janganlah berkecil hati. Bukankah kamu bisa lebih berhasil daripada mereka? Oke, sekian podcast kita hari ini. See you next time.